Hello buddies! Now, our topic discussion is about bahan dasar dari hasil peternakan dan perikanan. Jadi, kali ini kita akan membahas apa saja sih bahan dasar dari hasil peternakan dan perikanan. Kalian harus lihat bagan yang ini dulu ya. Jadi, bahan dasar hewani itu merupakan zat pembangun dan sumber pangan hewan hasil peternakan dan perikanan yang berasal dari produk olahan yang berbahan dasar dari hewan itu mempunyai kandungan gizi yang tinggi. Bahan dasar hewani tersebut dibagi menjadi dua, peternakan dan juga perikanan. Sekarang kita akan mencari tahu apa sih peternakan dan perikanan dan apa saja yang termasuk dari peternakan dan juga perikanan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat berupa jasa, tenaga, keuntungan finansial dari kegiatan tersebut. Nah, untuk peternakan di sini kita akan melihat apa saja sih bahan dasar dari hasil peternakan. Yang pertama ada daging, ada unggas, ada susu, dan ada telur. Sebenarnya masih banyak lagi bahan dasar hasil peternakan lainnya. Namun fokus kita kali ini adalah 4 bahan dasar hasil peternakan yang ada di layar. How about perikanan? Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya. Dalam artian yang lebih luas, definisi perikanan tidak diartikan sebagai aktivitas penangkapan ikan saja. Nah, bisa kalian lihat contohnya di sini. Bahan dasar hasil perikanan itu ada ikan, ada rumput laut, udang, dan sebenarnya masih banyak lagi seperti cumi dan kerang-kerangan. Karena dalam artian yang luas, perikanan itu bukan hanya mengumpulkan ikan atau menangkap ikan saja, tapi juga termasuk kegiatan mengumpulkan atau memuat kerang-kerangan, rumput laut, dan sumber daya hayati lainnya dalam suatu wilayah geografis perairan tertentu. Dan kali ini kita akan bahas satu persatu bahan dasar dari hasil peternakan dan perikanan, seperti manfaatnya dan juga karakteristiknya. Yang pertama adalah daging. Apa sih daging itu? Daging merupakan bahan pangan yang mengandung banyak gizi. Daging ini adalah bagian lunak pada hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan makanan. Nah, daging dibagi menjadi dua. Yang pertama ada daging putih. Daging putih biasanya cenderung berasal dari unggas seperti daging ayam, daging bebek, daging kalkun, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada daging merah. Daging merah biasanya cenderung berasal dari hewan berkaki 4, seperti daging sapi, daging kambing, daging unta, dan masih banyak lagi. Nah, kira-kira apa sih perbedaan dari daging merah dan daging putih? Ternyata, warna daging dipengaruhi oleh protein mioglobin. Protein mioglobin ini terdapat di semua otot termasuk daging. Mioglobin adalah protein yang mengikat oksigen. Jadi, jika hemoglobin bertugas mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel tubuh, kalau mioglobin bertugas menyimpan oksigen di dalam sel. Nah, secara umum, kelompok daging merah punya mioglobin yang lebih banyak. Daging merah punya kadar lemak jenuh dan kolesterol dibandingkan daging putih. Jadi, perbedaan daging merah dan daging putih sebenarnya hanya pada kadar protein yang bernama mioglobin tersebut yang terdapat pada otot dalam daging. Jika daging putih itu rendah lemak kolesterol, namun daging merah juga kaya akan protein, mineral, zat besi, dan seng. Nah, di sini manfaat daging yang akan kita lihat adalah membangun otot agar kencang dan kuat, menghindari anemia, sumber energi yang besar, mengatur berat badan, menjaga hidup sehat, mempercepat penyembuhan luka, dan masih banyak lagi. Tapi kalian juga harus hati-hati karena kalian harus memasak daging dengan benar. Kalau kalian tidak benar memasaknya, daging akan menimbulkan penyakit.
Jadi kalian juga harus tahu tanda-tanda daging yang baik, yaitu biasanya tidak berwarna biru, lalu seratnya lebih halus, dan tidak banyak lemaknya. Next, kita akan membahas tentang telur. Apakah telur itu? Telur merupakan pangan padat gizi, karena telur merupakan sumber protein hewani, sumber asam lemak tidak jenuh, sumber vitamin, dan juga mineral. Dan telur sangat baik untuk semua kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, telur ini adalah benda bercangkang yang mengandung zat hidup bakal anak yang dihasilkan oleh unggas seperti ayam, bebek, angsa, dan lain-lain. Kalian harus tahu manfaat dari telur yang kita konsumsi sehari-hari. Telur dapat meningkatkan kinerja otak sebagai sumber protein dan dapat menurunkan berat badan. Juga bisa menambah energi. Selain itu, kalian juga harus pintar-pintar memilih telur ya. Tanda-tanda telur yang baik itu biasanya tidak retak, rongga udaranya kecil, dan jika dimasukkan ke dalam air, telur akan tenggelam. Telur banyak digunakan sebagai bahan baku olah makanan. Biasanya juga kita mengkonsumsinya sehari-hari, biasa direbus atau juga bisa digoreng. Selanjutnya ada susu. Susu adalah cairan bergizi berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu betina. Susu merupakan cairan yang disukai hampir semua orang, karena susu mengandung manfaat yang banyak. Seperti kaya akan kalsium dan protein, baik untuk pertumbuhan gigi dan tulang, dapat menetralisir racun, dan juga bisa melancarkan pencernaan. Nah, tidak semua susu itu bisa membuat berat badan naik loh. Selanjutnya, setelah kita bahas bahan dasar dari peternakan, kita akan lanjut ke bahan dasar dari hasil perikanan. Di sini, ikan dibagi menjadi 3. Secara ekologi, ada ikan perairan tawar, contohnya ikan lele, ikan mas, ikan bawal, dan ada ikan perairan payau, ikan bandeng, dan ikan kakap. Ikan perairan air payau ini campuran antara air tawar dan air laut. Biasanya ditemukan di daerah-daerah muara dan memiliki keanekaragaman hayati tersendiri. Nah, yang terakhir adalah ikan perairan laut. Contohnya seperti ikan kembung, ikan salmon, ikan tuna, dan lain-lain. Mari kita lihat manfaat dari ikan. Ikan memiliki banyak manfaat. Ikan ini dikenal sebagai salah satu sumber protein yang baik bagi tubuh selain daging dan ayam. Nah, selain itu juga, ikan baik untuk perkembangan otak dan mata. Mengandung protein tinggi, dapat mencegah depresi, mengandung nutrisi yang tinggi, bisa mencegah penyakit jantung. Selain itu, ikan juga bisa membantu pertumbuhan, terutama pertumbuhan otak dan tulang anak. Sayangnya, banyak penduduk Indonesia yang lebih memilih untuk makan daging dan ayam, padahal sumber protein ikan itu lebih tinggi. Nah, di sini ada kutipan dari La Rochefoucauld. Makan adalah suatu keharusan, tetapi memilih jenis makan dengan cerdas adalah seni. Jadi, kita harus pintar-pintar memilih makanan yang bergizi dan juga sehat untuk tubuh kita. So, kira-kira dari semua bahan dasar tadi, dari hasil peternakan dan perikanan, bisa diolah menjadi apa saja ya? So, to be continued. See you on next part. Thanks for your nice attention, buddies. Goodbye.